Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat jajanan yang cocok banget buat ide jualan. Bahannya sederhana, garing di luar, kenyal, isiannya yang lembut dan gurih. Ini enak banget, bisa di frozen. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita buat isiannya dulu. Bahan utama kita menggunakan 500 gram pepaya atau kates muda yang udah dibersihkan. Serut atau parut kasar terlebih dahulu. Awalnya aku serut agak besar, kemudian selanjutnya aku lanjut dengan serutan yang lebih kecil. Ini selera aja lah ya, kalau mau dipotong kecil-kecil juga bisa. Setelah selesai diserut atau dipotong kecil-kecil, beri 1 sendok makan garam, remas-remas hingga layu, setelah itu cuci bersih dulu dan buang airnya. Ini udah dicuci bersih, siap digunakan. Siapkan bumbu halus, bahan-bahannya dari 3 siung bawang putih, 4 bawang merah, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan ebi kering yang udah direndam air panas dan ditiriskan. Ini udah aku haluskan. Siapkan wajan. Tuangkan secukupnya minyak goreng untuk menumis. Ini aku menggunakan wok pan 32 cm dari Stain Cookware dengan 2 handle disertai dengan tutup. Ukurannya lebar, cocok untuk menumis atau menggoreng dalam jumlah banyak. Menggunakan coating granit 6 layer kualitas Jerman, PFOA free, cadmium free, dan lead free. Kalau minyaknya udah panas, masukkan bumbu halus, tumis hingga harum. Masukkan serutan pepaya muda, tambahkan setengah sendok makan gula pasir, 3/4 sendok teh sampai 1 sendok teh garam, dan setengah sampai 1 sendok teh kaldu jamur. Tuangkan secukupnya air, kira-kira 100 ml. Aduk dan masak sampai pepaya mudanya matang. Ini kita tumis sampai mengering dan tidak berair lagi. Jangan lupa koreksi rasanya ya. Kalau kira-kira udah mengering seperti ini, udah cukup. Angkat dan biarkan dingin, siap dijadikan isian. Selanjutnya kita akan membuat kulitnya. Siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung terigu, tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu jamur. Aduk rata. Rebus air terlebih dahulu. Tuangkan 350 ml air ke dalam panci. Rebus sampai mendidih. Untuk merebus, aku menggunakan sospan seri Glopan dari Stain Cookware, bahan coating dari marble kualitas Jerman. Satu set ada 3 pan, ada wok, fry pan, dan sospan. Kalau udah mendidih, langsung angkat dan tuangkan air panas mendidih. Kemudian kita aduk cepat hingga adonan rata dan terlihat menggumpal. Seperti ini. Biarkan sebentar sampai adonannya hangat ya. Kalau udah turun suhunya, masukkan 200 gram tepung sagu tani atau kanji atau tapioka. Masukkan secara bertahap. Sambil kita campur adonan hingga kalis dan mudah dibentuk.
Kira-kira seperti ini. Ini udah cukup. Ambil sedikit adonan. Kira-kira kalau ditimbang seberat 30 gram. Bentuk bulat. Dan pipihkan, tekan dengan tangan. Teman-teman bisa gunakan tepung sagu tani atau kanji supaya nggak lengket. Kemudian pipihkan. Seperti ini. Beri secukupnya isian di tengahnya. Tutup dan pilin ujungnya seperti membuat pastel. Hasilnya jadi seperti ini. Letakkan ke dalam wadah yang sudah ditabur tepung tapioka. Kita lakukan sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lumayan dapat banyak ya. Ini siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas di api sedang agak kecil. Goreng hingga garing dan matang. Balik supaya merata. Kalau udah garing dan agak kecoklatan, angkat dan tiriskan. Kalau mau di frozen bisa digoreng cukup sampai garing saja bagian luarnya, namun tidak sampai kecoklatan ya. Contohnya seperti ini. Ini yang sudah digoreng setengah matang. Kalau udah dingin baru bisa disimpan sebagai stok di chiller atau freezer di wadah kedap udara. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Kalau udah digoreng siap disajikan bersama kuah cuko. Nah, sekarang kita akan buat kuah cukonya. Siapkan ulekan. Kita akan haluskan 3 siung bawang putih. Cabai rawit sesuai selera. Aku pakai 4 buah aja. Kemudian tambahkan 2 buah cabai keriting. Tambahkan asam jawa sebanyak setengah ruas jempol. Dan 1 sendok teh garam. Kemudian kita haluskan. Setelah halus, masukkan ke dalam panci. Masukkan 200 gram gula jawa atau gula merah yang sudah diiris. Dan tuangkan 225 ml air. Aduk rata. Dan kita masak di atas kompor, gunakan api sedang. Masak sampai gula larut dan kental. Jangan lupa koreksi rasanya. Kalau udah pas dan udah kental, angkat, saring, dan siap digunakan. Pempek pistel ini garing di bagian luar, kenyal, lembut bagian kulitnya, ditambah isian yang gurih. Ini enak banget, apalagi dimakan pakai cukonya. Rasanya nagih, dan ini cocok buat jadi ide jualan. Jualan frozen juga cocok banget. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.